Surabaya pernah punya pabrik miso atau mie panjang umur tertua. Namun tuntutan zaman membuat operasional pabrik berpindah seiring peralatan yang berubah drastis jadi serba otomatis. Meski kapasitas produksi dan efisiensi tenaga teratasi, regenerasi terus usaha keluarga ini jadi persoalan yang kini dihadapi. Koresponden Alan Maulana dan fotojurnalis Aga Dipa merekam perubahan pabrik miso legendaris ini dalam segmen Sehari Menjadi. Paket. Panas ya Pak. Miswa. Cakep kan? Bicara sejarah mie panjang usia atau miswa di Indonesia tidak bisa lepas dari kota Surabaya. Selama hampir 8 dasawarsa, misa halus benang berjuluk mie panjang usia ini terlanjur melekat dengan pabrik miswa tertua di kawasan Pesapen Selatan Kota Pahlawan. Hingga akhirnya operasional pabrik miswa legendaris berpindah ke kawasan Ngelom, Megare, Sidoarjo 2 tahun belakangan. Berdiri sejak 1948, artinya hampir 8 dekade sudah, CV Marga Mulya Abadi beroperasi dan menjadi pabrik miso paling legendaris di Indonesia. Nah, ini adalah proses pertama awal sekali untuk membuat miso, yaitu pencampuran bahan baku utama berupa tepung dan air garam. Mas, langsung ini Mas. Ya. Wah. Ini tepung aja Mas ya? Ya. 25 kilo. Cukup satu tombol ditekan, semua diatur otomatis sekali jalan. Pencampuran 1,5 kuintal tepung terigu berkadar protein tinggi dan air garam yang disebut ngulet ini hanya makan waktu 12 menit. Sesekali proses pembuatan adonan bisa diawasi. Apakah konsistensinya sudah sesuai dengan yang diinginkan? Ini adalah tongkat kekuasaan yang akan saya ambil alih. Dengan tongkat ini, adonan akan turun ke bawah, masuk ke konveyor untuk proses pembuatan miso lebih lanjut. Tarik Mas. Oke, tarik. Wapot ya Mas ya? Sampai bawah. Sampai bawah. Ya. 1,5 kintal untuk diturunkan untuk masuk ke mesin konveyor untuk diproses lagi. Dari tahap ngulet, adonan masuk ke tahap penggilasan. Conveyor belt membawa lembaran adonan melewati sejumlah roda penggiling. Di proses ini tebal adonan diatur jadi semakin tipis sebelum akhirnya diurai menjadi untayan seukuran benang. Dari penampakan panjang halus seperti benang ini, orang Tionghoa menyebutnya sebagai miswa. Jika selama berpuluh-puluh tahun proses pembuatan miswa di CV Marga Mulya berjalan manual, 2 tahun belakangan prosesnya berganti otomatis sampai titik pemotongan untayan miswa. Semuanya di bawah pengawasan langsung Jeffrey Sutrisno, generasi ketiga pemilik pabrik yang jadi sosok pembaharu pabrik miswa tertua ini. Tidak hanya lewat pembaharuan alat berteknologi terkini, Jeffrey pula lah yang memutuskan pabrik dipindah dari kota Pahlawan ke kota Udang. Perubahan ini diakui Jeffrey berpengaruh pula pada peningkatan kualitas produk yang dibuatnya. Secara tidak langsung, pembaharuan ini berhasil mendukung peningkatan permintaan miswa made in CV Marga Mulya Abadi yang dipasarkan ke seantero Nusantara. Kereta dorong sudah siap, saatnya ke proses selanjutnya dari pembuatan miswa. Tahapan pelipatan. Dorong. Paket. Nungguin ya. Monggo. Pak. Turunkan. Ditidurin gini, Pak. Untayan miswa dan cuteknya ditata sedemikian rupa di atas meja untuk selanjutnya ditangani sejumlah pekerja untuk proses pelipatan yang mereka sebut sebagai nekuk. Tidak butuh waktu lama, tangan-tangan terlatih ini melipatkan untayan miswa dengan ukuran nyaris seragam. Pengalaman bertahun-tahun pula yang membuat para pekerja dengan mudah menakar berat miswa dengan bobot nyaris sama. Ini adalah tahapan yang paling sulit untuk kasta karyawan tersenior di CV Marga Mulya Abadi. Tahap apa nih Pak?
nekuk. Nekuk. Nah, nggak sembarang, kelihatannya mudah, tapi susah ya Pak ya. Iya, kita. Set, taruh sini, puter, gulung ya Pak ya. Betul. Nah, karena saya masih amatir, saya perlu acuan untuk memutuskan ini sesuai atau tidak dengan ukurannya. Lolos sebetulnya Pak? Iya. Sebenarnya nggak lolos. Belajar lagi ya Pak ya? Kalau Pak Minto udah berapa tahun di sini Pak? Sudah 30 tahunan. 30 tahunan. Selama 30 tahun ini berarti berapa kali nekuk ini udah? Beribu-ribu kali nekuk berarti Pak ya? Master nekuk ini berarti Pak ya? Nekuk. Tidak sembarang orang memang yang bisa menangani proses nekuk. Kesalahan penanganan di proses nekuk akan berdampak sampai ke proses akhir atau pengemasan. Sana. Wah, salah. Jalan cepat sana, Pak. Oh, saya salah. Tubukan miswa setinggi dada orang dewasa ini kemudian dibawa ke oven raksasa untuk proses pengeringan paripurna. Kalau toko roti biasanya adonannya saja yang dimasuk ke dalam oven. Kalau untuk misoa, seorang-orangnya juga ikut masuk ke dalam oven. Mana sih Pak? Berapa hari Pak? 1 hari ya? Setelah 1 kali 24 jam pengovenan, bobot miso akan semakin berkurang karena kehilangan kadar air. Miso kering kemudian ditimbang dengan bobot sekitar 400 gram sebelum masuk tahap terakhir yaitu pengemasan. Miso. Meski tenar sebagai pabrik miso tertua, CV Marga Mulia Abadi juga memproduksi produk mie kuning yang hanya dipasarkan ke wilayah Bojonegoro. Namun produk utama tentu saja aneka varian miso, mulai yang untuk pangsa rumah tangga hingga produk miso untuk pasar premium. Masalah efisiensi tenaga manusia dan kapasitas produksi memang teratasi berkat teknologi. Namun Jeffrey mengakui ada sejumlah masalah yang dihadapi usaha keluarga yang dirintis sang kakek. Selain harga bahan baku dan plastik kemasan yang terus naik, ada masalah lain yang tidak kalah pelik soal regenerasi penerus usaha yang sudah mulai sejak tahun 1948 ini. Jadilah PR buat saya ya. Saya sampai sekarang sendiri kalau ngelihat anak zaman sekarang yang istilahnya Gen Z mereka tuh sudah bisa menikmati pekerjaan yang mereka hasilkan sendiri. Jadi nggak mau melihat pekerjaan yang sekarang yang ditekunin orang-orang tuanya untuk meneruskan tuh kayaknya kecil gitu loh buat mereka. Seperti merasa bukan di bidang situ. Mereka ingin menikmati pekerjaan yang mereka hasilkan sendiri. Saya sendiri bingung. Kelanjutan dari ini siapa gitu loh. Anak-anak sudah punya pekerjaan masing-masing. Jadi ya mungkin sebatas kemampuan saya sampai kapan ya tetap saya perjuangkan untuk bertahan perusahaan ini tetap berproduksi. Entah nanti ke depannya bagaimana ya kita nggak tahu juga lah. Kisah perjalanan Miswa berlanjut ke kawasan Untung Suropati, Kota Surabaya. Ada sebuah resto yang sesuai namanya menitik beratkan pada ragam hidangan berbahan dasar mie panjang umur atau Miswa. Cabang Surabaya yang buka sejak Desember 2025 ini menyediakan sekitar 10 varian olahan miswa. Dari versi original, miswa kuah dengan daging sapi dan minyak ujen, miswa goreng cabai garam, hingga miswa topping salted egg alias telur asin. Beberapa menu olahan miswa bahkan hanya tersedia di cabang ini atau sengaja dijual khusus untuk publik Surabaya. Pertama kali dibuka adalah ada di Blok M Jakarta. Di Blok M Jakarta, setelah membuka di situ viral, semuanya jadi banyak tahu tentang misoa. Akhirnya mereka ingin membuka cabang dan meluas di seluruh Indonesia, terutama ada di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Itu yang di Surabaya sendiri ini udah cabang kurang lebih 9, cabang ke-9-nya, dan yang untuk satu-satunya misoa yang ada di Surabaya hanya di sini. Wah, ini pesanan saya sudah datang semua. Ini cabai garam, yang ini original, yang paling best seller di sini. Oke, terima kasih Mbak. Aku cicipi dulu ya misoanya. Nah, misoa memang sebagai bahan baku atau bahan dasar utama bisa dipadukan dengan aneka kondimen yang semakin memperkaya rasanya. Panjang.
menikmati usia sebaiknya pelan-pelan karena hidangan ini sangat lembut dan sangat cocok dikonsumsi untuk lansia maupun anak-anak. Tapi lebih dari itu, menikmati misoa bukan hanya sekedar mencicipi sajian legendaris, tapi juga simbolisasi dari sejak dulu manusia sudah berusaha untuk menjaga kenyamanan, kebahagiaannya untuk menikmati sepanjang-panjang usia mereka. Sesuai filosofi misoa, mie panjang umur, panjang usia. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.